Film dimulai dengan nelayan bernama Syracuse, berlayar di lepas pantai Irlandia. Dan dia nggak pernah nangkap ikan, tapi hari ini kelihatan berbeda. Setelah berjam-jam kerja keras di laut, dia dapat ikan dan narik jaringnya. Tapi pas dilihat isinya, wow, ada cewek bre. Syracuse ngecek dia masih hidup apa enggak. Buru-buru dibuka, dan terpaksa nyipok cewek. Bre, lu yakin dia terpaksa? Terus dia nyuruh cewek itu buat tiduran. Dan janji bakal cari bantuan medis secepatnya. Tapi cewek itu mohon jangan dibawa ke rumah sakit. Udah jelas, karena dia nggak mau dilihat banyak orang. Dan malah nyoba lompat ke laut. Lagi tapi Syracuse kasihan sama si cewek. Syracuse nahan dia. Dan janji buat ngebawanya ke tempat di mana nggak ada yang bakal ngeliatnya. Yang jelas buka kos-kosan ya. Oke lanjut. Dia bawa cewek itu ke rumah bekas ibunya. Dia cerita kalau dulu ibunya seorang penyendiri. Jadi nggak ada yang tahu tempat ini. Dan lo bisa bebas ngapain aja gitu. Ama itu cewek. Mana itu cewek cakep, tobrut, mulus. Tinggal nunggu waktu aja nih. Oke, kita pindah scene. Dia tiba di rumah mantan istrinya Maura. Dia mau jemput putrinya, si Annie yang menderita gagal ginjal ganda. Maura ngomel ke dia karena telat. Tapi Syracuse cuek bebek. Dan bawa putrinya ke klinik terdekat. Selama diperiksa, Annie minta bapaknya buat ngedongeng. Dan Syracuse cerita tentang kejadian yang dialaminya. Tapi bercerita seolah kayak dongeng. Putrinya bertanya-tanya, apakah wanita itu Selkie? Tapi Syracuse nggak tahu apa itu Selkie. Terus putrinya ngejelasin kalau Selkie itu makhluk mitos, kayak semacam cewek yang bisa nyanyi lagu ajaib, karena Selkie kadang-kadang ninggalin laut. Segel mantelnya sering hilang, dan hidup di darat sampai laut memanggilnya kembali. Setelah dengar putrinya, dia tertarik tapi milih buat nggak nanya lebih lanjut. Pemeriksaan selesai, dan dia nganter Annie lagi ke ibunya. Selanjutnya, Syracuse ke rumah bekas ibunya. Buat nemuin cewek misterius itu yang lagi nyanyi. Dia menyiapkan perahu buat pergi memancing, tapi cewek itu maksa mau ikut. Syracuse mikir nggak bakal beruntung nih, ada cewek di kapal. Tapi akhirnya ngebiarin dia ikut di kapal. Selama perjalanan, dia nanya tentang lagu yang dia nyanyikan. Tapi cewek itu nggak ingat di mana dia dengar pertama kali. Terus Syracuse nanya, lo nggak lupa nama lu kan? Dan cewek itu nyuruh memanggilnya Ondine. Kata Prancis buat seorang cewek yang berasal dari air. Seiring berjalannya waktu, jaringnya cuma nangkep 1 biji lobster dan nggak nangkep ikan. Ya orang mah sabar ya bre. Namanya juga mancing, tapi tiba-tiba Ondine mulai nyanyi. Please, jangan kayak film India ya. Dia narik jaringnya lagi nih, dan akhirnya berhasil nangkep banyak lobster. Dan Ondine terus bernyanyi, sambil Syracuse, sambil nurunin jaring baru ke laut. Cuma dalam hitungan menit, dia narik jaringnya keluar. Secara ajaib dapat lagi banyak lobster. Dia yakin kalau ini karena lagu Ondine ngasih keberuntungan. Jadi Syracuse benar-benar yakin nih, kalau Ondine dari laut, dan nyoba buat lebih lanjut ngejalin hubungan. Abis dari mancing, Syracuse pergi ke pasar, buat beliin nyari baju, bakal Ondine. Ya maklum bre, pertama ditemuin cuma pakai karung. Dia mulai suka sama satu baju, tapi kocak. Lah masa dia nyuruh penjaganya buat nyobain baju itu sih? Singkat cerita nih bre. Dan malamnya si Ondine langsung nyobain bajunya. Keesokan harinya, Syracuse ngejemput putrinya dari sekolahnya dan putrinya maksa buat ngajak pulang pakai kursi roda. Dan dia minta buat ngelanjutin ceritanya. Ini bapak gimana sih bre? Sambil naik mobil tapi anaknya di kursi roda. Dan mulai cerita tentang nyanyian cewek itu. Dia ngejalsin kalau setiap kali dia bernyanyi, pasti dia nangkep ikan banyak banget. Kayaknya dia punya semacam sihir dalam suaranya. Jadi ikan langsung berdatangan. Saat itu juga, langsung. Setelah itu, keduanya mau sampai di rumah. Dan Syracuse ngucapin selamat tinggal pada putrinya. Dan langsung gas ke cewek itu. Dia nggak sadar Annie ngikutinya. Ternyata Annie penasaran sama bapaknya dan curiga kalau cerita itu beneran nyata, dan bener aja kecurigaannya terbayarkan pas dia nyelinap di dekat rumah dan ngeliat cewek itu di sana. Sementara itu di dalam, Syracuse nanya, berapa lama lu bakal tinggal di sini? Cewek itu jawab, wow, jawaban macam apa itu bre? Sebenarnya dia udah ngasih tahu putrinya tentang dia, tapi ngebuatnya tampak kayak dongeng. Cewek itu malah senyum dan dia ngeliat dengan wajah menggoda. Setelah tahu rahasia ayahnya, Annie pergi ke perpustakaan buat minjam buku tentang mitos kunci segel. Di tempat lain, Syracuse pergi ke gereja buat mengakui dosa-dosanya.
Ya lo tau lah bre, kenakalan orang-orang. Paling mabok. Bener aja kan? Dia ngaku, dia pernah menjadi pecandu alkohol. Tapi udah tobat selama 2 tahun terakhir. Tapi mantan istrinya belum berhenti minum. Padahal nggak baik, tapi namanya doyan kali ya. Syracuse juga bilang, dia bawa seorang cewek selama memancing. Pendeta nggak anggap serius pengakuan terakhir ini. Ya pendetanya maklum mungkin bre, udah lama gatel. Di hari berikutnya, Ani ke tempat Ondin sembunyi. Pas bapaknya lagi kerja, dia lihat Ondin lagi berenang di air. Dan ngomong teriak kalau cerita bapaknya emang beneran nyata. Pas cewek itu mendengar ini, dia langsung sadar tuh, kalau bocil itu adalah putri Syracuse. Mereka pun lakukan percakapan, di mana Ani mengajukan pertanyaan. Berdasarkan buku yang dia baca, dia bertanya tentang mantel segelnya. Tapi Onin nggak pernah dengar istilah itu sebelumnya. Jadi Ani menjelaskan bahwa Selkis kehilangan mantel alaminya pas dia sampai di darat. Dan nggak bisa kembali sampai dia menemukannya. Kalau dia mengambilnya, dia bisa menguburnya di tanah dan tinggal di darat selama 7 tahun. Ondin menikmati ceritanya dan mencium pipinya. Sampai akhirnya nyuruh dia pulang karena takut dicariin emaknya. Ondin sekali lagi mau ikut sama Syracuse memancing. Dia nugasinya buat jadi nahkoda perahu. Tetapi pas ada kapal lain lewat di dekatnya, dia langsung cepat bersembunyi. Ondin masih enggak pengen ada yang ngelihatnya. Dan mulai nyetir mod seksi pakai kakinya. Wow! Dia mulai menyanyikan lagunya yang biasa dia nyanyiin. Yang gue juga nggak tahu lagunya apa. Tapi kalau dia nyanyi pasti dapat tangkapan besar. Kayaknya ikannya ngerasa dipanggil. Nah kan? Jaringnya langsung nangkep banyak salmon. Kali ini sangat nggak biasa. Karena salmon biasanya butuh yang lebih halus. Jaring yang lebih kecil. Pas dia mengumpulkan tangkapannya, patroli Dewan Perikanan setempat tiba di dekatnya. Dan langsung menuju perahunya. Syracuse terus ngasih sinyal buat Ondin. Buat sembunyi di bawah kapal. Karena dia nggak pengen dilihat orang lain. Beberapa menit kemudian, petugas patroli datang dan mulai memeriksa kapal. Mereka memperhatikan kalau Syracuse menangkap salmon. Yang bikin mereka curiga, kedua petugas itu langsung menyelidiki peralatannya. Yang akhirnya mereka ngelihat Ondin. Tapi Syracuse mulai alasan. Kalau seorang cewek di kapal mungkin aneh. Tapi itu nggak ilegal. Hanya karena kebanyakan ikan yang dijual. Bukan berarti kita tidak patuh. Woi, ngomong apaan sih? Tapi petugas pergi tanpa mengambil tindakan apapun. Karena ada panggilan. Pas mereka mau pulang menuju ke pelabuhan, ada seorang pria misterius yang terus ngawasin Ondin. Setelah ngejual hasil tangkapannya, Ondin dan Syracuse ke kota buat beli baju baru. Mereka juga ketemu Ani, dan bilang kalau dia dan Ondin sudah bertemu. Setelah mendengar ini, Syracuse sempat kaget tuh. Tapi dia malah ngajak putrinya ikut. Dan mereka langsung pergi berbelanja bersama. Beberapa hari berlalu, dan Ondin mulai menjadi dekat dengan Ani. Suatu sore, dia mau ngajarin gadis kecil itu cara berenang. Mereka berdua kemudian menuju ke dermaga terdekat, di mana Ondin dengan lembut bantu Ani mengapung di air. Tapi saat mereka bermain di dekat dermaga, Ondin tersandung sesuatu di bawah air. Dia menempatkan Ani di dermaga dan mengambil apa yang nampak kayak karung goni besar dari semak rumput laut. Sebenarnya Ondin tahu apa isi karung itu. Cuma dia terkejut bisa nemuin di sini. Di sisi lain, Ani ngiranya itu mantel segelnya, dan nyuruh buat menguburnya. Jadi dia bisa tinggal bersama mereka selama 7 tahun. Adegan bergeser. Mereka mengubur karung itu di rumah kaca yang kosong. Dekat dermaga, Ondin meminta Ani buat merahasiakannya. Karena ini cuma jadi rahasia mereka. Setelah itu, Syracuse bawa putrinya pulang ke rumah dan balik ke rumahnya. Terus dia ngobrol santuy sama Ondin. Dia bercerita kalau dia dan mantan istrinya keduanya pecandu alkohol. Dia berhenti minum ketika suatu malam. Dia menemukan Ani terbaring enggak sadarkan diri, sedangkan Maura pingsan dalam keadaan mabuk. Ini bikin dia sadar, setidaknya salah satu dari mereka harus sadar buat menjaga putri mereka. Dan akhirnya mereka bercerai, karena undang-undang Irlandia enggak ngasih hak asuh ke nelayan yang sering jauh dari rumah. Jadi Ani tinggal sama Maura. Setelah mendengar itu, Ondin ngerasa nggak enak dan menghiburnya dengan hiburan yang bikin enak. Dan mereka akhirnya ngecrot. Dan pas udah klimaks dia pergi gitu aja. Syracuse datang ke gereja lokal lagi buat pengakuan dosa karena menyimpan rahasia gila.
Dia ngasih tahu pendeta kalau Ondine ngasih keberuntungan. Tapi dia takut terjadi sesuatu. Dia nggak yakin apakah itu bakal indah kayak ngecerot tadi. Atau malah mengerikan yang mungkin bakal kehilangan sesuatu. Setelah pengakuan, Syracuse didekati oleh seorang pria misterius. Di luar gereja, si pria itu orang yang sama pas ngawasin Ondine di dermaga. Dia bertanya tentang si cewek itu, tapi Syracuse cuek bebek. Selanjutnya, Syracuse bawa Annie ke klinik lagi. Dia bercerita kalau dia mengalami mimpi buruk. Dia kelihatan ketakutan, tapi Syracuse nyoba nenangin kalau semuanya bakal baik-baik aja. Dia bahkan memegang tangannya untuk membuatnya nyaman. Ketika mereka balik ke rumah, ternyata Maura nggak ada, jadi mereka pergi ke kota buat mencarinya. Sementara itu, pria misterius itu menemukan rumah Syracuse dan mengemudi ke sana. Dia melihat rumah dan menemukan Ondine. Tapi Ondine menyelinap dari pintu belakang dan bersembunyi di rumah kaca terdekat. Di tempat lain, Syracuse menemukan Maura dan pacarnya Alex di pub. Mereka nolak buat ngasih putrinya ke Syracuse, yakin kalau Annie bakal baik-baik aja sama mereka. Syracuse nyoba memaksa, tapi dia berubah pikiran. Pas putrinya meyakinkannya kalau dia bakal baik-baik aja, terus Syracuse balik ke rumahnya, tapi terkejut ngelihat Ondine nggak ada. Syracuse yang ketakutan mulai mencari Ondine. Memanggil Ondine, akhirnya menemukannya di tepi sungai. Dan dia ngejelasin tentang pria itu yang pernah nemuin Syracuse. Dia bertanya, siapa pria itu? Dia menjawab pria itu suaminya Selkie. Syracuse nggak percaya sama jawabannya. Tapi seketika ingat Annie pernah bilang kalau Selkie bisa mengabulkan satu permintaan. Dia nyaranin Ondine buat bikin doa biar pria itu pergi. Tapi dia menolak. Sebagai gantinya, dia bikin doa buat kesehatan Annie. Sementara itu, pria misterius itu mengemudi kembali ke kota. Maura yang mabuk dalam perjalanan pulang, dengan Alex dan Annie di kursi belakang. Mereka selengean, akhirnya bertabrakan, dan Alex tewas di tempat. Tapi Annie yang memakai sabuk pengamannya. Selamat cuma dengan luka kecil. Syracuse dan Ondine tahu kecelakaan itu. Dan mereka langsung ke rumah sakit. Annie bangun beberapa jam kemudian, dan seorang dokter menarik bapaknya dengan berita yang agak mengejutkan. Dia bercerita kalau Alex bisa jadi donor. Dan ginjalnya cocok buat Annie. Dengan pria yang sekarang sudah mati, mereka langsung melakukan transplantasi buat menyelamatkan nyawa gadis itu. Kemudian Syracuse duduk di sisi putrinya di ruang pasca operasi, dan Ondine menunggu di luar kamar. Di sana dia ketemu pria misterius itu. Dibawa juga ke rumah sakit. Karena dia juga menderita beberapa luka dalam kecelakaan itu, dia ngomong ke Ondine pakai bahasa asing yang gue juga nggak tahu. Tapi Ondine juga ngomong ke dia buat pulang aja. Beberapa hari kemudian, pemakaman Alex diadakan. Maura yang sedih menyebarkan abunya ke laut. Syracuse kasihan sama mantan istrinya dan ngerasa bersalah atas apa yang terjadi. Tapi Maura meyakinkannya kalau dia nggak bersalah. Dia kemudian minta buat bawa Annie ke rumahnya, karena dia nggak bisa mengawasinya. Saat semuanya selesai, mereka kembali di pub Alex. Maura ngajak nakal Syracuse lagi buat minum beberapa gelas ciu bali. Terus dia ngomong ke Syracuse buat menyingkirkan Ondine. Menurut Maura, kalau dia memberinya keberuntungan terlebih dahulu, dan bagian yang buruknya di akhir. Padahal Syracuse mulai punya harapan dalam hidup dengan kedatangan Ondine. Tapi setelah kecelakaan itu, putrinya nyaris meninggal. Dia mulai berpikir semua kemungkinan hal buruk. Malam itu Syracuse yang lagi mabok menuju ke perahunya. Ke tempat Ondine bersembunyi dari pria misterius itu, dia mabuk parah dan memutuskan buat mengirimnya balik ke tempat asalnya. Terus Syracuse menyeretnya ke geladak dan bertanya tentang suaminya. Ondine bercerita kalau dia belum menikah, tapi Syracuse nggak mau mendengarkan. Dia bersikeras kalau dia lebih baik di laut aja. Dan dia membawanya menuju mercusuar, nggak jauh dari dermaga. Perilaku kasar Syracuse bikin Ondine kecewa. Udah dikasih enak, malah ninggalin gue gitu aja. Tapi Syracuse nggak bicara sepatah kata pun. Dan Ondine menerima keputusannya. Kemudian Syracuse pergi dari sana sendirian. Dan yakin bahwa dongeng mereka harus berakhir untuk menghentikan hal buruk terjadi lagi. Di hari berikutnya, pendeta setempat lihat Syracuse di pohon. Dia bertanya sama Syracuse, apakah semuanya baik-baik aja? Dan dia ngebacot panjang tentang bagaimana hidupnya kini sengsara. Pendeta langsung ceramahin Syracuse.
emang gampang buat berbaring dan menerima kesengsaraan. Sementara kebahagiaan membutuhkan kerja keras. Kata-kata ini menghantam Syracuse dengan keras. Dan perlahan mulai menyadari kesalahannya. Di adegan berikutnya, dia ke rumah sakit dan akhirnya membawa Annie ke rumahnya. Dia bertanya tentang Odin dan berbohong. Kalau dia kembali ke laut karena ada keperluan, ini bikin putrinya itu ngambek, tapi dia yakin Odin bakal balik lagi. Karena dia belum mengambil mantel segelnya. Di hari berikutnya, Annie lagi menonton TV. Syracuse mendengar lagu Odin dari penyanyi asing. Akhirnya dia tahu kalau lagu itu berasal dari band Irlandia. Dan bukan lagu dari alam bawah laut yang misterius. Ini jadi bikin dia percaya kalau Odin sebenarnya adalah manusia dan bukan Selkie mitos misterius. Dia menyuruh Annie buat tinggal di rumah dan menuju ke mercusuar. Pada saat kedatangannya, dia ngelihat Odin di pantai dekat mercusuar. Dia udah menggunakan segel mantelnya di bawah sinar matahari dan bertanya, "Apa yang bikin lo kembali?" Dia menjelaskan kalau dia mendengar lagunya di TV. Sekarang dia pengen tahu yang sebenarnya. Dan Odin akhirnya mengungkapkan kalau dia adalah tukang narkoba dari Rumania. Anjir, ketipu kita. Terus dia mulai bercerita kejadiannya. Dia yang lagi di atas kapal buat mengirimkan zat ilegal. Tapi penjaga pantai mau menangkap mereka. Pria misterius itu, si Vladik adalah pendampingnya. Dan dia melarikan diri dengan persediaan mereka. Karena dia nggak bisa berenang. Dan daratan terlalu jauh. Odin ngebuang tas bawaannya. Anda gak membiarkan dirinya tenggelam ke dalam air. Dan pas saat itu kebetulan jatuh ke jaring Syracuse. Dan dia diselamatkan Syracuse. Odin yang datang dengan cerita yang begitu rumit bikin kasihan sama Odin. Kasihan apa pengen lagi, bre? Jadi dia membawanya pulang. Tapi setibanya di sana, mereka disambut sama si Vladik dan menyandra Annie. Dia juga bikin Annie ngaku yang dia tahu. Kalau Odin baru-baru ini menemukan mantel segelnya. Gadis kecil itu nggak tahu kalau itu adalah karung goni. Dengan beberapa zat ilegal di dalamnya. Tapi Vladik tahu kali Odin masih nyimpen. Dia mengancamnya buat menyerahkannya. Atau dia akan menyakiti Annie. Odin takut dan membawanya ke rumah kaca. Tapi ketika di sana, tas itu hilang. Vladik marah dan kayak cacing kepanasan. Membanting sekop di dekatnya ke tanah. Annie takut kalau dia bakal menyakiti mereka. Akhirnya Annie mengakui sesuatu kalau dia yang menyembunyikan mantel itu di perangkap lobster di perahu ayahnya. Tempat kemudian bergeser ke perahu, di mana Vladik mengangkat kandang lobster dari air, sambil memegang yang lain di bawah todongan senjata. Pada saat ini, Odin ingat pendampingnya nggak bisa berenang. Dan dia punya rencana. Dia tiba-tiba menarik tali Vladik, yang bikin pria brengsek itu jatuh ke laut. Dia memohon bantuan, dan hampir tenggelam. Tapi nggak ada yang mau membantunya. Pada akhirnya, dia tenggelam ke laut sampai mati. Film berakhir seperti yang kita lihat. Syracuse menikahi Odin di kapal tempat mereka bertemu. Dia nggak suka kalau dia adalah tukang narkoba. Tapi karena itu, kini dia bisa bersama dan saling mencintai. Keduanya hidup bahagia selamanya. Dan kita nggak pernah tahu bagaimana dia menangkap ikan salmon itu. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Nyalakan notifikasi. Jangan lupa like buat membantu gua lebih semangat, heh. Terima kasih and see you next video.